Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngumiatul Mutahharoh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab mu'rab. Nah, dalam bab mu'rab itu kan terbagi menjadi dua. Ada yang dengan harokat dan ada yang dengan huruf. Nah, khusus di video saya ini saya akan membahas tentang mu'rab dengan harokat. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih mu'rab itu apa? Kalau belum tahu, tonton videonya sampai habis ya. Langsung aja ya ke materinya, yaitu bab faslun. Faslun di sini diartikan bukan sebagai kelas. Faslun di sini diartikan sebagai ada satu pasal. Tuh. Lil mu'rabati kismani, kismun yu'rabu bil harokati wa kismun yu'rabu bil huruf. Yang artinya kalimat-kalimat yang mu'rab dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama mu'rab dengan harokat, yang kedua ada mu'rab dengan huruf. Nah, sebelumnya mu'rab itu artinya kalimat yang diubah di akhirnya. Kalimat yang diubah akhirnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mu'rab dengan harokat saja ya, teman-teman. Nah, fallazi yu'rabu bil harokati arba'atu anwa'in. Al-ismul mufradu wa jam'ut taksir wa jam'ul muannatsis salim wal fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un wa kulluha turfa'u bil dhammati wa tunsabu bil fathati wa tuhfadu bil kasrati wa tuhzamu bis sukun. Kalimah-kalimah yang mu'rab dengan harokat ada 4. Yang pertama ada di isim mufrad, yang kedua ada di jama taksir, yang ketiga ada di jama muannas salim, yang keempat ada di fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu. Sesuatunya yaitu seperti alif tasniyah, waw jama, dan ya muannas mukhatabah. 4 macam ini dirofakkan dengan harokat dhammah, dinasobkan dengan fathah, dan dijarkan dengan kasroh, dan dijazmkan dengan sukun. Wa kharaja an zalika salasatu asya. Jam'ul muannatsis salim yunsabu bil kasrah wal ismul ladzi la yansarifu yuhfadu bil fathati wal fi'lul mudhari'ul mu'tal akhir tujzamu bihasfi akhirih. Ada 3 perkara yang dikecualikan dari ketentuan di atas, yaitu yang pertama di jama muannas salim. Di sini dinasobkan dengan kasroh. Sedangkan tadi yang di atas tadi, yang di awal, itu kalau nasob menggunakan harokat fathah. Nah, di sini pengecualiannya yaitu dengan harokat kasroh. Nah, yang kedua ada di isim ghairu munsharif atau isim yang tidak menerima tanwin, yang tidak bisa menerima tanwin, dijarkan dengan fathah. Nah, kalau yang di atas itu kan dijarkannya dengan harokat kasroh. Nah, kalau di sini di dalam isim ghairu munsharif itu dijarkan dengan fathah. Itu pengecualiannya. Dan yang ketiga ada di fi'il mudhari yang mu'tal akhir, dijazmkan dengan membuangnya akhirannya, seperti membuang huruf ilat. Nah, contohnya akan saya berikan di video selanjutnya. Tonton terus ya teman-teman videonya sampai habis. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang al-mu'rabatu bil harokat atau mu'rab dengan harokat. Nah, tadi kan udah dibagi ada 4 bagian. Yang pertama itu ada isim mufrad,
yang kedua ada jamak taksir, yang ketiga ada jamak muannats salim, dan yang keempat ada fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan syai'un. Nah, tadi kan kalau mu'rab bil harokat itu ketika waktu rofa didomahkan. Nah, di sini contohnya ada isim mufrad yaitu ja'a zaidun. Pada kata zaidun diakhiri dengan harokat domah. Nah, dan yang kedua yaitu jamak taksir. Jamak taksir juga diakhiri dengan domah. Nah, terus yang ketiga ada jamak muannats salim. Jamak muannats salim juga diakhiri dengan domah, yaitu ja'at muslimatu. Nah, yang keempat juga fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan syai'un. Contohnya di sini ada yaf'ulu. Nah, di sini juga diakhiri dengan domah. Nah, yang kedua yaitu kan nasab. Nah, dalam mu'robati bil harokat atau mu'rob dengan harokat itu ketika nasab semuanya kita fathahkan. Nah, kita berharokat fathah. Nah, di sini ada isim mufrad, contohnya itu ra'aitu zaidan. Dari kata zaidan ini diakhiri dengan harokat fathah. Nah, yang kedua yaitu ada di jamak taksir, contohnya yaitu ra'aitu rijalan. Nah, pada kata lan ini kan rijalan itu diakhiri dengan harokat fathah. Nah, yang ketiga yaitu jamak muannats salim. Di sini contohnya ada ra'aitu muslimatin. Kenapa berharokat kasroh di akhirnya? Nah, di sini kita ada pengecualian yang pertama. Tadi pengecualian yang pertama yaitu jamak muannats salim ketika nasab itu diharokati dengan kasroh, bukan dengan fathah. Nah, di sini ada ini pengecualian yang pertama ya. Ada di sini. Ada di jamak muannats salim ketika nasab itu dikasrohkan. Nah, ya ada yang keempat yaitu fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan syai'un. Di sini ada contohnya lan yaf'ula. Nah, di sini berharokatnya dengan fathah ya. Nah, selanjutnya yaitu ada jar. Nah, mu'rob dengan harokat ketika jar itu harus diapakan? Harus diharokati dengan kasroh. Nah, contohnya pada isim mufrad ada marartu bi zaidin. Nah, kata zaidin diakhiri dengan harokat kasroh. Nah, yang kedua ada di jamak taksir. Jamak taksir contohnya marartu bi rijalin. Nah, diakhiri juga dengan harokat kasroh. Nah, yang ketiga ada di jamak muannats salim, contohnya marartu bi muslimatin. Di sini juga ya berharokat kasroh akhirnya. Untuk fi'il itu hanya untuk jazm saja ya. Nah, di sini contohnya ada fi'il mudhari. Di sini ada contohnya yaitu lam yaf'ul. Nah, ketika mu'rob dengan harokat di sini ya, jazm itu diharokati dengan sukun ya. Jadi bener ya. Nah, di sini ada tambahannya. Yang pertama yaitu ada isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif itu isim yang tidak bisa menerima tanwin, teman-teman. Nah, contohnya itu pada saat rofa ja'a Ahmadu. Nah, pada kalimat Ahmadu ini diakhiri dengan harokat doma. Nah, pada saat nasab contohnya ra'aitu Ahmada. Nah, diakhiri dengan harokat fathah. Nah, yang ketiga yaitu marartu bi Ahmada. Kenapa Ahmada? Harusnya kan ketika saat jar itu kasroh, bukan fathah. Nah, ini dia pengecualian yang kedua ya. Pengecualian yang kedua.
Nah, pengecualian yang kedua yaitu pada saat isim ghair munsharif, pada saat jar itu terharokat akhirnya fathah, bukan kasrah ya teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu fi'il mudhari' mu'tal akhir. Nah, di sini pada saat rofa yaitu ada yagzu. Nah, di sini masih memakai wawu ya, yagzu. Nah, di sini kan doma. Nah, pada saat nasab lan yagzuwa. Nah, di sini masih memakai huruf wawu ya teman-teman, menjadi lan yagzuwa. Nah, huruf akhirnya itu fathah. Nah, sekarang yaitu pada waktu jazm. Fi'il mudhari' mu'tal akhir pada waktu jazm yaitu membuangnya huruf ilat atau huruf akhirnya menjadi lam yagzu. Jadi ini termasuk pengecualian yang ketiga. Pengecualiannya terletak di mana teman-teman? Di sini itu terletak pada membuangnya huruf wawu atau membuang huruf akhirnya atau membuang huruf ilat ya. Di sini kan ketika rofa masih memakai wawu menjadi yagzu, ketika nasab masih memakai wawu menjadi lan yagzuwa, ketika jazm sudah dibuang tuh teman-teman wawunya atau huruf ilatnya menjadi lan yagzu. Nah, sampai sini saja ya teman-teman pembahasan kita dalam video kali ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ismi Anissa Nur Arifah. Afwan izin bertanya kepada pemateri yaitu Ukhtina Umiyatul Muthaharoh. Nah, pertanyaannya adalah kalimah apa saja yang bisa dirobi dengan huruf? Syukron katsiran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ukhti Arifah. Pertanyaannya tadi yaitu kalimah-kalimah apa saja yang bisa masuk pada mu'rab bil harokat. Nah, kalimah apa saja sih? Nah, yang pertama itu ada di fi'il mudhari', dan yang kedua ada di jama' taksir, yang ketiga ada di jama' muannats salim, dan yang keempat ada di fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatunya yaitu alif tasniyah, wawu jama', dan ya muannats mukhatabah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya, apa saja pengecualian dalam mu'rab bil harakat? Tolong jelaskan. Syukran katsiran. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ukhti Hilda. Pertanyaannya yaitu sebutkan dan jelaskan pengecualian apa saja yang bisa masuk pada mu'rab bil harakat. Nah, pengecualiannya yaitu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada pada di jama' muannats salim. Pada nasab dia berharokat kasroh, sedangkan seharusnya pada waktu nasab itu harokatnya harus difathahkan. Nah, yang kedua ada di isim ghair munsharif pada waktu jar. Nah, pada waktu jar kan seharusnya itu berharokat kasroh ya. Tapi di sini pada isim ghair munsharif pada waktu jarnya itu diharokati dengan fathah. Nah, yang ketiga yaitu pada di fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Di sini pada waktu jazm ya teman-teman. Nah, pada waktu jazm di sini kan seharusnya berakhiran harokat sukun. Nah, kalau di sini pada fi'il mudhari' mu'tal akhir, jazmnya itu dengan membuangnya huruf ilat atau membuangnya huruf akhirannya. Begitu Hilda. Baik teman-teman, segitu saja penjelasan dan tanya jawab dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.